Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Duit Online. Di video hari ini kita akan membicarakan berita yang khusus, yaitu mengenai penyebab turunnya harga Ethereum yang sangat drastis dari harga 1800-an turun menjadi 1500-an. Apa sih penyebabnya? Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru nonton, mohon untuk dibantu like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan hal-hal penting seputar dunia kripto. Baiklah, mari kita mulai. 3 alasan mengapa hari ini harga Ethereum turun sangat tajam. Yang pertama, seperti kita ketahui, Bitcoin adalah bapak dari segala token kripto. Apabila Bitcoin turun, maka otomatis semua altcoin juga akan turun. Hari ini Bitcoin sempat turun dari harga sekitar 30.000 menjadi 28.500. Itu adalah case yang pertama. Kemudian case yang kedua, masalah yang kedua adalah informasi mengenai Ethereum The Merge itu kemungkinan akan mengalami penundaan kembali. Harga Ethereum langsung turun di bawah $1.700. Jaringan Ethereum baru saja berhasil menerapkan The Merge di testnet tertuanya, yaitu Ropsten. Akan tetapi implementasi The Merge di testnet Ropsten mendapat kesulitan. Kesulitan besar itu adalah bagian dari mekanisme yang memungkinkan Ethereum untuk bermigrasi ke konsensus point of stake. Developer dari Ethereum setuju untuk menunda mekanisme ini selama kurang lebih 2 bulan. Hal ini akan memberikan mereka lebih banyak waktu dalam menyelesaikan migrasi ke konsensus point of stake. Jadi, Ethereum The Merge, Ethereum 2.0 kemungkinan akan mengalami delay lagi kurang lebih 2 bulan. Katanya 2 bulan. Mengapa saya sebut katanya? Karena sebenarnya Ethereum 2.0 itu dicanangkan sudah beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2019. Akan tetapi selalu mengalami penundaan. Dan terakhir di tahun 2020 sempat diinformasikan bahwa di tahun 2021 sempat diinformasikan bahwa di tahun 2022 ini di bulan Juni dipastikan Ethereum 2.0 akan terjadi. Tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Di bulan Juni 2022 ini bukan Ethereum 2.0 tetapi malah testnet Ropsten-nya yang implementasi. Jadi sudah berkali-kali orang pemilik Ethereum, holder Ethereum kecewa karena Ethereum 2.0 itu selalu mengalami penundaan berulang-ulang kali. Jadi kali ini ketika core developernya menginformasikan akan mengalami delay 2 bulan lagi, maka menurut saya itu udah menjadi hal yang biasa jika holder Ethereum langsung menjualnya karena mereka merasa kecewa selalu mengalami penundaan. Belum tentu 2 bulan ini benar-benar akan terjadi penundaan. Bisa saja mungkin 4 bulan, 5 bulan, malah 1 tahun. Kejadiannya mungkin bisa tahun 2023 baru mengalami Ethereum 2.0. Jadi teman-teman selalu pantau berita ini. Jika terjadi informasi delay lagi, maka impact ke harga Ethereum akan mengalami penurunan kembali. Baik, itu adalah informasi yang kedua. Informasi yang ketiga mengapa Ethereum mengalami penurunan adalah untuk permasalahan Ethereum yang ketiga ini terjadi di DeFi jaringan Ethereum yang kurang lebih mulai mencerminkan awal-awal kejadian stablecoin Luna, yaitu USD, mengalami defect. Jadi ada kaitannya ya, berita ini kurang lebih ada sedikit kaitannya untuk orang-orang yang mengalami trauma akibat stablecoin Luna USD yang mengalami defect. Baik, beritanya adalah seperti ini. Harga stake ETH atau biasa disebut STETH
di platform Lido Finance mengalami defect dikarenakan masalah likuiditas. Untuk platform Lido Finance itu adalah ini, dimana kita untuk Lido Finance ini adalah liquid staking, dimana kita bisa staking Ethereum kita untuk mendapatkan APR 4.0. Dan apabila kita staking di Ethereum di sini, kita akan mendapatkan STETH sebagai jaminan, yang kurang lebih sama seperti ketika kita staking UST di Anchor Protocol, kita akan mendapatkan jaringan koin AUST. Sama persis seperti itu. Dua-duanya antara Lido Finance dan juga Anchor Protocol adalah liquid DeFi. Baik, selanjutnya STETH kehilangan peg-nya dari ETH. Harga STETH di Curve Finance adalah 0,9474 ETH dan harganya mengalami penurunan sekitar 5%, walaupun seharusnya STETH nilainya adalah 1:1 dengan ETH. Nah, bagi kalian semua yang dulu pernah staking di Anchor Protocol pasti mengetahui kan bahwa yang tadi saya sebutkan, ketika kalian staking USD, kalian pasti akan mendapatkan jaminan token AUST, di mana token USD dan AUST itu nilainya sama, yaitu 1:1. Begitu juga dengan staking ETH di Lido Finance ini, maka kita akan mendapatkan jaminan token STETH yang nilainya juga sama, 1:1. Akan tetapi di tanggal 10 ini, tanggal 10, harga ETH dan STETH bukan 1:1. Yang terjadi adalah STETH kehilangan peg-nya sehingga menjadi 0,91:0,94. Di sini kalian sudah tahu, kira-kira semua orang yang pernah trauma USD Terra Luna pasti menjadi panik melihat Ethereum dan STETH kehilangan peg-nya. Baik, mari kita lanjut ke info selanjutnya, yaitu pool di Curve Finance menjadi tidak seimbang ketika para staker tersebut mulai unstake STETH mereka untuk mendapatkan kembali ETH mereka. Saat ini di pool di Curve Finance terdiri dari 80% STETH dan 20% ETH, yang menyebabkan algoritma Curve Finance untuk menyesuaikan harga, yang akibatnya adalah di-peg STETH ke harga 0,94. Baik, kita bisa melihat sendiri di Curve Finance, harga dari Ethereum, jumlah dari Ethereum likuiditasnya hanya 153.000, yang nilainya hanya 23%. Sedangkan STETH likuiditasnya mencapai 509, yang artinya sekitar 76% di pool ini. Dari situ teman-teman bisa melihat semua orang sedang withdraw STETH-nya dari Lido Finance kemudian ditukarkan ke Ethereum, sehingga likuiditas jumlah Ethereum di Curve Finance menjadi sangat sedikit, hanya 153. Sedangkan STETH-nya jadi membengkak menjadi banyak karena semua orang yang withdraw STETH ditukar semuanya ke ETH. Baik, masalah pool seperti ini, pool yang tidak seimbang jumlah ETH dan STETH-nya ini persis terbayang-bayang akan trauma USD Terra Luna, di mana pada saat itu Curve Finance juga mengalami kekurangan likuiditas token Luna akibat ada oknum yang menukarkan token USD ke Luna dalam jumlah yang luar biasa banyak, di mana terdapat banyak kabar burung yang berbeda-beda dalam hal oknum-oknum tersebut. Ada yang mengatakan oknum tersebut adalah whale yang mempunyai token Luna yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan juga bahwa itu adalah Alameda Research, dan ada juga yang mengatakan Shifu dari Time Wonderland yang mencairkan staking USD-nya di Anchor Protocol dalam jumlah banyak, kemudian menukarnya di Curve Finance, yang mengakibatkan pool token Luna semakin sedikit. Dan
Kejadian ini sama persis seperti kejadian STETH dan ETH di Curve Finance. Semuanya terbayang-bayang akan trauma masa lalu dari token Luna dan UST. Baik, sekarang kita lanjut ke kabar burung mengenai oknum di balik DPEC STETH. Siapa oknum di balik kejadian tersebut? Yang tertuduh, oknumnya tertuduhnya adalah Alameda Research yang mencairkan $50.000 STETH di minggu ini, yang kurang lebih orang-orang menduga kekurangan likuiditas di pool Curve Finance ini diakibatkan oleh Alameda Research ini. Oke, kita lanjut lagi ke paragraf selanjutnya. Dan yang memperparah keadaan adalah Celsius Network. Celsius Network itu adalah centralized exchange, di mana Celsius Network itu kehabisan dana liquid untuk mendukung operasionalnya, di mana ada kemungkinan mereka harus mengambil pilihan untuk unstake atau redeem STETH mereka ke ETH dalam keadaan rugi karena sudah mengalami DPEC. Dan apakah teman-teman tahu berapa banyak STETH yang dipegang oleh Celsius Network? Nilainya kurang lebih adalah $450.000, di mana cadangan ETH di Curve Finance itu hanya 153.000. Bayangkan dengan stok STETH-nya Celsius Network yang mencapai $450.000, bagaimana jika mereka menukarkan semuanya? Tidak cukup jumlah ETH di Curve Finance untuk menutupi jumlah 450.000 dari stok Celsius Network. Maka hal inilah yang mengakibatkan semua orang menjadi panik dan menjual token-token Ethereum mereka. Semoga saja trauma-trauma dari kejadian token Terra Luna UST ini tidak separah kejadian di STETH dan Ethereum. Baik, itu adalah informasi dari sisi fundamental. Bagaimana dari sisi technical analysis? Dari sisi technical analysis, di time frame 1 jam ini kita bisa melihat bahwa dari stochastic RSI sendiri sudah mengalami oversold dan sedang mengalami tren penurunan. Kemudian juga dari candlenya sendiri kita bisa melihat telah terjadi lower low selama beberapa hari ini, dan kemudian candlenya juga sudah menembus lower low trend line tersebut. Apabila Ethereum masih menunjukkan tren turun, maka target selanjutnya adalah Fibonacci retracement ini di harga 1500, atau juga trend line yang di harga 1400 akan menjadi support yang sangat kuat, karena trend line ini menunjukkan support dan resisten yang sangat kuat ketika bear market terjadi di tahun 2020. Dan uniknya adalah trend line 1400 ini juga merupakan all time high dari Ethereum di tahun 2017. Ya, benar. Di tahun 2017 Ethereum all time high-nya adalah $1.400. Selanjutnya kita akan melihat di time frame dari 4 jam. Di time frame 4 jam ini kita juga bisa melihat bahwa terjadi lower low di mana sudah menembus dari trendline lower low tersebut. Dan kita kedepannya saya akan melihat dua candle selanjutnya. Apakah rebound dan berhasil menembus trendline lower low ini tembus ke atas? Jika berhasil untuk tembus ke atas trendline lower low ini, maka Ethereum akan lebih aman dan cenderung akan mengalami sideways selama beberapa hari ke depan. Sideways-nya ini masih dalam range di lower low-nya. Jadi sideways-nya akan turun mungkin secara pelan. Ya. Mungkin di area seperti ini. Mengalami sideways. Akan tetapi jika Ethereum tidak berhasil menembus trendline lower low ini, maka kecenderungan untuk mengalami
penurunan kembali akan terjadi untuk beberapa hari ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading Ethereum saat ini lebih berhati-hati. Saran saya lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu. Jangan langsung membeli dan mengira bahwa akan mengalami bull ke depannya. Karena saat ini situasi makroekonomi maupun situasi kripto masih belum menentu. Jadi alangkah baiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk beberapa hari ke depan. Baiklah teman-teman, itu semua adalah informasi mengenai Ethereum. Untuk video kali ini, Duit Online sudahi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang melihat informasi ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita penting seputar dunia kripto. Baik, sampai jumpa kembali teman-teman untuk video yang akan datang.